Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di kali ini tim Bawang Gaib mau mengungkap ya berkaitan dengan pembiatan tentang Imam Mahdi ya yang berada di Tanah Suci. Apakah nanti gaib-gaib yang di sana sudah siap ataukah baru mempersiapkan diri ya? Untuk mengetahui dari sisi gaibnya nanti kita mencoba ya untuk menghadirkan salah satu gaib yang ada di Tanah Suci sana di Mekah. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan dengan cara mediumisasi, seperti biasa kita informasikan bahwa tim Bawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya yang lagi mungkin sering mimpi buruk, kesurupan, kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Bawang Gaib. Bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, tim Bawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Ya, hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat, khususnya penggemar setia konten Bawang Gaib. Ya, kita seperti biasa ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Alhamdulillah sudah ada ya mediator kami, yaitu Mas Pur yang selalu siap mendampingi. Siap Mas Pur? Alhamdulillah. Sehat ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ini kali ini kita bincang-bincang dengan Mas Pur ini. Ini berkaitan dengan gaib yang ada di Mekah. Ini menghadapi persiapan Imam Mahdi yang nantinya akan bertugas itu Mas Pur harus melalui baiat yang ada di Mekah. Makanya apakah dengan gaib-gaib yang ada di sana itu sudah mempersiapkan diri dengan kedatangannya beliau? Nah, berkaitan itu justru ini menjadi apa ya? Gambaran yang baru bahwa Mekah ini sudah banyak perbedaan-perbedaan. Iya. Banyak kegiatan-kegiatan yang di luar nalar tidak sesuai dengan anjuran-anjuran yang ada gitu ya Mas. Iya, memang iya benar. Nah, ya apakah dengan cara ini ya, nanti boleh dibilang harus seperti ini gitu ya Mas, baru nanti ada kebaikan ataukah ini pertanda gitu loh. Seperti itu Mas Pur, ya, gambarannya. Ya kita kan tidak tahu Pak ya. Jadi kita lihat sisi dari kepunya apa kita nggak tahu. Coba bisa kita kuat apa gimana itu. Makanya kita pengen tahu kok Mekah kok tiba-tiba kok berbeda gitu ya. Punya kebijakan-kebijakan yang berbeda. Berlawanan dengan akan dibuat seperti ini, nanti pada hajinya itu harus seperti ini, harus diatur sedemikian rupa. Akan tetapi ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, nanti dengan menguasai gaib yang bisa menjelaskan seperti itu. Ada kaitannya enggak? Ada seperti itu ya Mas Pur ya? Insya Allah. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan cara mediumisasi, monggo Mas Pur, mungkin untuk sahabat-sahabat dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, terutama pecinta konten Bawang Gaib. Semoga panjenengan semua dimudahkan urusannya dalam kebaikan dan diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kelancaran rezeki dan umur yang bermanfaat. Dan tidak lupa di akhir zaman ini kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah pesan-pesan Mas Pur sangat menyentuh hati. Ya, di samping doa-doanya itu ada pesan yang terakhir, marilah di akhir zaman ini jangan tinggalkan bersolawat, perbanyak solawat, solawat dan solawat. Wah, ya sebagai pengingat untuk sedulur-sedulur semuanya semoga menjadi kebaikan bersama
dan mendapat pertolongannya Allah di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Amin amin. Ya, kita lanjut dengan cara mediumisasi, Mas Pur. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, sama tak dibersihkan tubuh mediator yang sedekah, dibersihkan hal-hal fasik atau fasik, keilmuan fasik di dalam tubuhnya, di luar, dengan izin beliau sama tak dibersihkan dari golongan fasik yang mengganggu pikiran hati, amarah, iri, takut, dan sama tak dibersihkan. Allah 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 sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin biasa saya minta terbentengi jasad roh dan sukma tubuh mediator yang terbentengi jasad roh dan sukma, terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis dari atas sampai bawah, tidak bisa ditembus kayak manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator, hanya yang saya maksud saja. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk, mau memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Allah Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik, menghadirkan salah satu gaib yang sudah muslim yang ada di tanah suci Mekah, yang mengetahui dengan kondisi saat ini dan bisa menceritakan dengan jinnya beliau gaib yang ada di Mekah, yang bisa menceritakan kondisi saat ini dan bisa menceritakan dengan jinnya beliau. Tarik, ayo tarik, kun faikun Allah. Allah, ayo masuk. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar bahasa Indonesianya Allah. Allah. Golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin muslim yang telah dimuslimkan beliau. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Mustafa. Ya. Usia berapa ini? Saya usia 3.500 tahun. Itu dari bangsa Anda ya. Kalau di golongan manusia berapa? Golongan manusia itu ya sekitar antaranya 700 tahun. Gitu ya. Ini sebelumnya saya protek dulu, saya minta kejujurannya. Gaib yang masuk dalam tubuh mediator, ya Allah, dengan izin beliau. Yang masuk dalam tubuh mediator mengaku dari golongan jin muslim. Apabila dia berbohong atau menipu, perkataan yang diucapkan tidak jujur, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah. 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 Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf mengganggu waktu Anda. Apa geranan Tuhan manggil saya untuk datang kemari? Ya, ini saya minta penjelasan tentang informasi di Mekah saat ini. Bisa dijelaskan dengan kondisinya, sebenarnya dengan cara-cara berpolitik di sana ada beberapa aturan-aturan yang baru. Ini
apakah ini nanti akan berdampak berkaitan dengan biatnya beliau yang akan dibiat nanti di tanah suci Mekah atau di Mekah. Menurut Anda tolong dijelaskan berkaitan dengan kondisi saat ini di sana. Itu ada politik-politik, ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam saat ini. Monggo diperjelaskan ini saudara saya Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya berkata apa yang saya ketahui. Kalau sifatnya rahasia, saya tidak bisa untuk mengatakannya, Tuhan. Hanya yang diizinkan saja saya mengatakan. Ya, monggo. Seperti yang Tuhan ketahui saat ini, tanah Arab sudah seperti jahiliyah. Sistem-sistemnya sudah dirubah semua. Seperti sistem zaman-zaman dulu. Zaman-zaman waktu masih jahiliyah dulu. Banyak kemusyrikan. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum Arab saat ini. Bahkan melegalkan suatu minuman keras, perjudian, bahkan hiburan-hiburan pun telah dilegalkan. Semuanya sudah seperti akhir zaman. Tanah Arab sekarang sudah menghijau semua. Masyarakatnya sudah hilang akhlak, budi pekertinya sudah rusak semuanya. Tidak seperti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya berpaling semuanya. Bahkan ada suatu tempat yang tidak boleh untuk didatangi. Sekarang dibangun, dibuat seperti pariwisata, seperti tempat-tempat hiburan. Itu yang sangat disayangkan Tuhan. Yaitu Al-Aula yang telah dikatakan Rasulullah tidak akan menginjak tanah itu. Sungguh miris tanah Arab saat ini Tuhan. Sudah berapa kali kena teguran-teguran tapi tidak menghiraukannya. Ya pemirsa, perlu Anda ketahui ya dengan kondisi saat ini ya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah melanggar aturan-aturan ya Islam sejak aturan-aturan Islam yang dulu begitu ya, sehingga banyak perubahan-perubahan ini. Makanya menjadi gejolak-gejolak yang sering terjadi di Mekah gitu ya. Akan tetapi ini semoga nanti bisa diambil hikmah, kita berbincang-bincang dengan salah satu gaib yang berada di sana. Apalagi ada program tahun 2030 ini menjadi luar biasa gitu ya, di sana menjadi lebih bebas lagi, menjadi ya program-program yang baru, mungkin yang lebih ya tidak sesuai dengan tempat suci seperti itu. Akan tetapi kita sebagai ya warga atau ya, Islam, kita tetap berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Tadi ada sedikit ya bahwa berkaitan dengan ibadah haji khususnya Indonesia itu banyak aturan-aturan yang perlu dipahami ya untuk warga Indonesia sendiri. Mungkin pembimbing-pembimbingnya harus lebih tahu karena kegiatan di sana itu memberikan suasana yang berbeda dari ya sebelumnya seperti itu. Semoga ini bisa diambil pembelajaran khususnya untuk saudara-saudara kita Muslim yang berada di tanah suci. Ada perbedaan seperti itu. Ya, ini kita lanjutkan dengan perbincangan di kali ini. Dengan kegiatan-kegiatan yang ada, perbedaan sekarang dibuat yang model-model baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dari bangsa Anda itu
apa yang dilakukan? Saya hanya menangis dan bersedih sekali mengetahui keadaan saat ini di Tanah Suci. Bahkan saat ini Tanah Suci sudah dijaga para tentara-tentara bayaran untuk mendeteksi Imam Al-Mahdi di sana. Semuanya pakai bersenjata untuk mencari di mana Imam Al-Mahdi. Karena mereka sudah tahu saat ini Imam Mahdi sudah ada. Sangat ketat sekali di sana. Banyak sekali di sana. Tentara-tentara berseragam menyeleksi untuk mencari keberadaan Imam Al-Mahdi. Karena di kitab mereka saat inilah di detik kemunculannya. Kalau Anda ketahui, seandainya sudah ketemu apa yang mungkin Anda ketahui tentang apa yang mau dilakukannya dari tentara-tentara tersebut, ataukah dari tugas-tugas tersebut? Yang saya ketahui dari uap, mereka ingin membantainya, ingin membawanya dan membunuhnya. Tetapi sang pemimpin akhir zaman tidak akan bisa dideteksi. Saya pernah mengetahuinya, beliau datang ke sana dengan beberapa panglimanya. Tapi tidak untuk dibaiat, hanya untuk datang ke sana. Mereka bersama panglima-panglimanya tidak banyak. Hanya beberapa orang saja. Ikut beliau tidak lebih dari 10 orang. Anda tahu ya? Ya, saya mengetahui dari cahayanya. Beliau membagi-bagikan suatu sedekah ya? Iya, benar. Baju diberikan. Memang benar, tapi di kalangan musuh tidak akan bisa melihatnya. Karena sudah dilindungi oleh Allah, Sang Maha Pencipta. Gitu. Jadi menurut Anda sendiri nanti tidak akan bisa terdeteksi. Tidak gitu akan ya? bisa terdeteksi. Nah, ini dengan kegiatan-kegiatan maksiat yang dilakukan yang ada di sana, apakah itu bagian dari apa ya istilahnya, ada campur kaitannya dengan baiatnya Imam Mahdi, ataukah bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, untuk saat ini rusaknya akhlak manusia di tanah Arab memang sudah ada ketentuannya. Mereka sudah menyembah Dajjal, kiblatnya sudah kiblat ke barat, walaupun dia di tanah suci. Pemimpinnya sudah mengikuti Dajjal. Agama hanya buat tidak diamankan. Semuanya rusak, semuanya. Tatanan agamanya, akidahnya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Karena itulah ciri-ciri nantinya akan datang sang pemimpin akhir zaman untuk memeranginya. Jadi itu ada kaitannya, memang harus rusak dulu gitu ya, Memang sehingga benar. didatangkan pemimpin gitu ya. Benar sekali. Jadi ya boleh dibilang kehancuran akhlak di mana-mana. Itulah nanti akan yang akan memperbaiki gitu ya. Itu dari pemimpin akhir zaman itu, begitu. Ya. Kalau itu sudah muncul, sudah mulai merusaknya akhlak, berarti itu menurut Anda kan tidak lama lagi. Ataukah masih lama menurut Anda? Tidak lama lagi. Itu nanti menunggu sesuatu yang akan terjadi, yaitu meninggalnya Raja Salman nanti akan
terjadinya huru-hara yang lebih besar lagi, perebutan tahta antara kerajaan. Itu nanti Raja-raja, iya, akan semacam berebutan takhta, akan menjadi kehancuran lagi gitu ya. Sekali. Sehingga dengan cara kehancurannya itu berebut tahta itu mungkin bisa juga itu waktu yang tepat untuk beliau hadir, atau gimana menurut Anda? Ya, setidaknya seperti itu. Tapi saya tidak bisa menjambarkan. Ini sangat rahasia sekali, Tuhan. Oh, begitu ya. Ya. Nah ini kalau Anda katakan sudah dekat, persiapan Anda, persiapan apa yang Anda lakukan atau mungkin di golongan Anda sendiri untuk menyambut kedatangannya beliau untuk berbiat nanti? Saat ini dari golongan kami, golongan para cincin musim dan para roh suci atau para aulia, semuanya sudah pindah ke jalur timur semuanya. Sudah ke sana, sudah merapat kepada beliau. Kami hanya ditugaskan untuk menjaga-jaga saja di sini. Ya gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada kegiatan. Ya. Itu ya. Hanya sambil menunggu beliau hadir ngono atau gimana? Sekali sambil menunggu ketetapan nantinya. Jadi tidak ada program khusus untuk penyambutan beliau atau mungkin kegiatan-kegiatan yang akan menyambut beliau, tidak ada kegiatan ya? Belum. Karena di tanah Arab ini sudah banyak sekali pasukan-pasukan iblis yang menguasainya. Kami para kegaiban dari golongan jin muslim hanya bisa untuk mendeteksi sekekuatan kami saja, tidak lebih dari itu. Kami hanya membentengi suatu tempat yang sangat istimewa ini, Tuhan. Gitu ya. Ya, sedulur semuanya, semoga menjadi pembelajaran. Syukur-syukur pembelajaran kali ini nanti bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingat di akhir zaman sudah dekat. Persiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya sedikit mengingat saja ya. Mohon maaf, kita juga manusia lumrah, tidak punya daya apa-apa, tidak bisa apa-apanya. Sedikit saling mengingatkan, saudaraku, janganlah tersinggung ya. Marilah belajar bareng. Kita terima kasih atas kehadirannya. Semoga tugas-tugas Anda dimudahkan oleh Allah dan diberikan perlindungan oleh Allah dan ditambahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mungkin saya juga manusia, mungkin banyak kekurangannya, mungkin kurang sopan untuk menghadirkan Anda. Saya ucapkan terima kasih. Monggo kami persilakan kembali. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya telah dihadirkan datang untuk kemari. Suatu anugerah yang besar untuk datang majelis ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan. Ya, sama-sama. Semoga keselamatan menyertai Anda, kemudahan juga menyertai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. 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 Semua. Allah. Ya Allah. Subhanallah. Kembali dengan sempurna. Salam. Siap ya Mas Bar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan ya untuk sedulur semua, bahwa untuk mengetahui kondisi saat ini yang berada di Tanah Suci Mekah, banyak amburadul kemaksiatan yang terjadi. Tadi sudah disampaikan,
Ya, semoga bisa diambil hikmah atau pembelajaran. Ya, sekali lagi kita ucapkan semoga kita diberikan keselamatan ya di dunia nanti sampai di akhirat. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.